apakah Superman bisa mi'raj 70 kali sehari? Sepertinya Superman bisa. Gila kali lu ya. Yang bisa mi'raj hanya Nabi Muhammad SAW. Bismillah, inilah lorong gelap Fakih Al-Muqaddam, datuk para Ba'alawi yang paling superior namun sekaligus kontroversial. Disebut demikian karena kisah karomahnya yang sedemikian luar biasa dan di luar nalar. Namun dia berada dalam lorong gelap sejarah sebab jejaknya yang sangat misterius. Rizik Syihab, sang cicit Fakih Muqaddam, membela kisah karomah datuknya yang sangat super itu dengan mengatakan bahwa yang namanya karomah itu memang di luar logika, tidak masuk akal. Kisah dalam video yang viral menyebutkan bahwa sang Fakih Al-Muqaddam setiap malam dapat mi'raj sebanyak 70 kali. Jika diibaratkan ajang kontes idol, maka junjungan kita Rasulullah Muhammad jelas tertinggal jauh skornya dengan datuknya para Ba'alawi ini. Sebagai Nabi dan Rasul akhir zaman, beliau hanya diberikan kesempatan bermi'raj oleh Allah satu kali di sepanjang usia hidupnya. Di samping untuk menghibur Nabi yang tengah berduka karena kehilangan dua orang yang sangat dicintainya, yakni Khadijah sang istri dan Abu Thalib sang paman pembela. Mi'rajnya Nabi juga dalam rangka menerima perintah Allah secara langsung, yakni perintah tentang sholat. Sedangkan Fakih Al-Muqaddam, karena perjalanannya bisa dilakukan sebanyak 70 kali dalam semalam, maka bisa jadi ini hanya setara dengan perjalanan rekreasi atau piknik. Bahkan disebutkan, karena saking seringnya perjalanan itu sampai-sampai untanya hafal seluk-beluk jalan ke surga. Dan terkadang masih menempel debu atau pasir surga di telapak kaki untanya itu saat mereka kembali ke bumi, atau tepatnya kembali ke Tarim, Hadramaut Yaman Selatan. Sedulur warganet, jangan coba-coba membayangkan seperti apa perjalanan lintas dimensi Fakih Al-Muqaddam itu, sebab pastinya jauh lebih rumit dan hebat dari perjalanan lintas galaksi Superman, tokoh superhero yang dipopulerkan oleh DC Comics. Jangan pula membayangkan wujud fisiknya seperti apa, sebab dari gelarnya saja kita sudah bisa dibikin bingung setengah mati. Seperti ditulis oleh As-Sayyid Muhammad Rafiq bin Luqman Al-Qobqatmir dalam karyanya berjudul Manaqib Sayyidina Al-Fakih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi radhiyallahu anhu. Dia mengawalinya demikian. Manaqib ini adalah riwayat hidup Sayyidina Syekh As-Suyuq min ahli syariah wa tariqah wal imam ahli al-faqiqah wa farid tarihi wa ghazali asrihi. Sayyid Al-Furaqain Sayyid Tariqah As-Sufiyah Lawarkas Dairah Al-Waliyah Ar-Rabbaniyah Kutwat Al-Ulama Ul-Muhaqiqin Taj Al-Aimat Al-Arifin. Demikianlah gelar yang diberikan kepada Fakih Al-Muqaddam yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti demikian. Guru dari segala guru ahli syariah dan ahli thariqah, imam bagi para ahli hakikat, ulama yang tidak bandingan bagi Imam Al-Ghazali di zamannya, pemimpin dua golongan, fikih dan tasawuf, pemimpin para kaum sufi, sumber kewalian yang berasal dari Tuhan, panutan bagi seluruh ulama ahli hakikat, mahkota kepemimpinan kaum arifin. Dia dilahirkan pada tahun 574 Hijriah atau setara dengan tahun 1176 Masehi di Tarim, Hadramaut, Yaman Selatan. Hanya terpaut sekitar 124 tahun dengan Al-Ghazali yang lahir pada tahun 450 Hijriah atau setara dengan 1058 Masehi. Meskipun telah menulis kitab tak kurang dari 50 judul dengan berbagai tema tentang keislaman, namun gelar yang diberikan kepada Imam Al-Ghazali hanya sebagai Hujatul Islam yang berarti sang hujah atau pembela Islam, dan juga diberikan julukan atau gelar lain sebagai Al-Quran Al-Khamis yang berarti pembaharu abad kelima. Bandingkan dengan gelar yang disandang oleh Fakih Al-Muqaddam yang begitu panjang bak rangkaian kereta malam. Dan lucunya untuk apa di dalam gelarnya dicatut nama Imam Al-Ghazali dengan menyebutkan demikian, ulama yang tidak bandingan bagi Imam Al-Ghazali di zamannya. Ini sungguh lucu, bahlul dan sangat membagongkan. Sampai saat ini Imam Al-Ghazali itu tetaplah ulama tidak bandingan. Karya-karyanya tetap menjadi sumber rujukan di berbagai lembaga pendidikan Islam. Terima kasih banyak atas waktunya. Jangan lupa like and subscribe juga tulis komentar. Alhamdulillah.